Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Aris dan teman-teman yang sedang menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Noven Bretano Ardenir Lambang, ya, absen 27 dari kelas 12C. Pada kesempatan saya kali ini, saya akan menerangkan materi tentang agama saya. Materi dari agama saya, yakni majelis jemaat dalam gereja. Oke, langsung saja kita ke materi selanjutnya. Nah, yang pertama, apa itu majelis jemaat? Nah, majelis jemaat sendiri merupakan orang-orang yang terpilih dari berbagai jemaat yang ada di gereja. Nah, mereka ini bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi pelayanan gereja. Pelayanan gereja itu contohnya seperti pelayanan musik, pelayanan Alkitab, sama yang lain-lain. Banyaklah pokoknya jenisnya. Nah, majelis jemaat ini juga berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemimpin gereja dalam hal pengelolaan pelayanan. Nah, kemudian lanjut pada sejarah. Nah, sejarah majelis sendiri saya bagi menjadi 4 poin. Nah, pada sejarah yang pertama, yakni saya meringkasnya menjadi asal-usul Alkitabiah. Nah, pembentukan majelis di gereja didasarkan pada prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Alkitab. Nah, terutama dari kitab Perjanjian Baru nih. Kenapa kitab Perjanjian Baru lebih dipilih daripada Perjanjian Lama? Karena Perjanjian Baru ini lebih menceritakan, lebih mendalami tentang ajaran-ajaran yang diberikan oleh Yesus Kristus. Dan untuk poin yang kedua, perkembangan gereja. Nah, seiring dengan perkembangannya gereja pada abad-abad awal, kebutuhan akan kepemimpinan formal juga semakin meningkat. Nah, untuk poin ketiga, konstitusi majelis. Setelah reformasi Protestan pada abad ke-16, struktur gereja dipengaruhi oleh teologi dan praktek yang menekankan kepemimpinan dan kolektif di dalam gereja. Lanjut, pada poin keempat, yakni denominasi kontemporer. Nah, sekarang banyak denominasi Kristen yang mempertahankan struktur majelis dalam kepemimpinan gereja. Nah, dan poin yang kelima sendiri, yakni kewenangan majelis gereja. Nah, kewenangan majelis gereja ini dibagi menjadi 3, yakni isinya yang pertama, yakni tugasnya mengelola ibadah, pembinaan jemaat dalam memberikan arahan dan pengajaran kepada jemaat, dan yang ketiga, pemeliharaan gereja. Nah, jadi kalau misalkan kalian tanya-tanya, gereja itu yang rawat itu siapa sih? Nah, itu para majelis itu yang merawat gereja. Nah, untuk slide selanjutnya, yakni struktur dan anggota. Nah, struktur dan anggota sendiri saya satukan menjadi satu slide ya. Nah, untuk struktur sendiri biasanya ketua majelis adalah seorang pendeta atau pengembala. Anggota dari majelis sendiri adalah diakan, penatua, atau jemaat yang terpilih. Nah, cara pemilihan majelis jemaat sendiri sebenarnya ada banyak ya, cuman tapi yang saya ringkas di sini, yang saya dapatkan dari beberapa sumber ini, majelis itu juga bisa dipilih dari jemaat, atau kalau misalkan atau majelis itu juga bisa dipilih dari keputusan gereja itu sendiri. Nah, jadi dari sekian banyak orang gitu toh, dari sekian banyak orang yang mendaftar di gereja tersebut, nah gereja ini memperhatikan masing-masing jemaatnya dan kira-kira dipilih siapa yang menurutnya paling cocok menjadi seorang majelis. Nah, fungsi dan tanggung jawab. Nah, fungsi utama majelis sendiri yakni seperti yang tadi saya bilang, mengelola pelayanan dan administrasi gereja. Cuman untuk poin kali ini saya tambahkan administrasi gereja. Dan yang kedua, membimbing jemaat dalam melakukan ibadah. Dan yang ketiga, mengatur kegiatan ibadah dan perayaan sakramen serta mengelola keuangan gereja. Ini sebenarnya poin yang administrasi gereja sama
poin yang mengelola keuangan gereja kurang lebih sama sih. Lalu untuk tanggung jawab majelis sendiri, setelah saya cari-cari lebih dalam, saya akhirnya menyimpulkan dua hal ini untuk tanggung jawab, yakni majelis ini bertanggung jawab untuk menyediakan dukungan moral dan spiritualitas kepada jemaat. Dan majelis sendiri juga bertanggung jawab untuk menjaga harmoni dan keteraturan dalam gereja. Nah, peran majelis sendiri saya bagi menjadi 4 bagian, yakni yang pertama adalah perencanaan dan pelaksanaan ibadah, dan yang kedua membantu saat perjamuan kudus, yang ketiga mengatur program pelayanan jemaat dan masyarakat, dan yang terakhir berperan dalam misi sosial, pendidikan, dan kesehatan. Nah, dan untuk poin kali ini ada tantangan dan dinamika. Nah, tantangan dan dinamika sendiri saya jadikan jadi satu slide karena ini merupakan salah satu poin yang berkesinambungan. Nah, tantangan untuk menjadi majelis jemaat sendiri yakni menjaga kesatuan dan kerjasama di antara anggota. Dan yang kedua, menghadapi isu-isu gerejawi dan jemaat. Dan yang terakhir, mengelola sumber daya dan dengan bijaksana. Nah, untuk dinamika-dinamika yang akan dilakukan majelis sendiri, yakni majelis ini memerlukan komunikasi yang lebih baik antar jemaat, sehingga jemaat bisa menerima ajaran dari si pengkhotbah sendiri jadi lebih baik dan bermutu. Nah, dan untuk dinamika yang terakhir, yakni perubahan dalam komposisi anggota majelis sesuai juga dengan kebutuhan gereja. Nah, kesimpulan dari semua poin yang saya cantumkan tadi, nah, majelis ini berperan penting dalam kehidupan dan pengelolaan gereja. Hal ini membutuhkan kerjasama yang kuat, pengabdian, dan tanggung jawab rohani, sehingga tercipta harmoni, pelayanan, dan kesatuan jemaat. Nah, saya juga mengambil beberapa kutipan yang sesuai dengan materi saya. Nah, di sini 1 Petrus 5 ayat 2 dikatakan, Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Nah, ayat ini tuh juga sesuai dengan majelis, karena majelis ini termasuk bentuk pelayanan di dalam gereja. Jadi majelis ini juga istilahnya seperti pelayanan, yakni mereka melakukan secara sukarela. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih Pak Aris dan teman-teman yang sudah menonton kali ini. Sampai jumpa.